Sodagar IGA Radio. Saatnya kita ikuti IGA Kareba. Kerjasama bidang humas, informasi dan komunikasi publik Diskominfo Pemerintah Daerah Baru dan IGA Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sodagar IGA Radio. Ya, Anda sedang mendengarkan IGA Kareba, program berita terkini yang menyajikan informasi singkat, padat dan jelas untuk Anda. Bersama saya Ria IGA dan berikut adalah berita utama hari ini. Bupati Baru Insinyur Haji Suwardi Saleh resmi lepas kontingen Popda Kabupaten Baru. Dalam rangka Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda tingkat Provinsi Sulawesi Selatan 2024, Bupati Baru Insinyur Haji Suwardi Saleh melepas secara resmi kontingen Kabupaten Baru pada Jumat pagi 1 November 2024 di Baru Gasing Keru Adae, Rumah Jabatan Bupati Baru. Pelepasan ini ditandai dengan penyerahan bendera kontingen kepada Ketua Kontingen Popda Kabupaten Baru, didampingi Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta Sekretaris KONI Baru, dan Bupati Baru menyampaikan sambutan yang penuh motivasi dan semangat. Bupati Baru juga menekankan pentingnya membawa pulang medali untuk mengharumkan nama Kabupaten Baru dan seraya mengingatkan agar para atlet selalu menjaga disiplin, fokus serta meminta restu dari orang tua dan guru sebagai bentuk doa. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Baru, Mus Muntahar, menjelaskan bahwa Popda Sulawesi Selatan tahun ini akan berlangsung di Gor Sudiang, Makassar dari tanggal 3 hingga 6 November. Kontingen baru berjumlah 52 orang, terdiri dari atlet, pelatih, ofisial, dan pendamping. Para atlet akan berlaga di 5 cabang olahraga, yaitu atletik, bola basket, bola voli, sepak takraw, dan taekwondo. Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Bagian Kesra Setda Baru, Sekretaris Disparpora, para ofisial, pendamping, dan para atlet. Baik, kita ke berita yang kedua. Berita hangat dari Kabupaten Baru pada hari Sabtu 2 November 2024 di mana Bupati Baru Insinyur Haji Suwardi Saleh membuka secara resmi pesta rakyat lomba balap motor taksi Gaba Topak Biring yang merupakan kolaborasi Lapinceng Bupati Cup 1 2024. Acara ini diselenggarakan di sirkuit Wiring Tasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Sopeng Riaja, dan menghadirkan hadiah utama yang menarik, yaitu uang tunai sebesar 7 juta rupiah dan 1 ekor sapi untuk kelas utama atau open, serta 5 juta rupiah dan 1 ekor sapi untuk kelas lokal. Dalam sambutannya, Bupati Baru menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia atas pelaksanaan acara ini yang dianggapnya sangat luar biasa. Menurutnya, kegiatan ini adalah bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hasil panen yang melimpah, sekaligus menjadi momen untuk mengingat betapa besar nikmat yang telah diberikan olehnya, termasuk nikmat kesehatan. Bupati juga berbagi sebuah kisah inspiratif tentang seorang yang merasa terharu saat membayar biaya oksigen di rumah sakit karena mengingat selama hidupnya ia telah menghirup udara secara gratis. Melalui kisah ini, Bupati mengajak masyarakat untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya menghibur, acara ini juga menjadi ajang lomba ketangkasan yang mengangkat harkat taksi Gaba sebagai sarana tradisional angkutan hasil panen di Kabupaten Baru. Bupati Baru mengharap acara ini dapat mendorong generasi muda dengan bangga dan menjadikan taksi Gaba sebagai hobi yang bermanfaat, bahkan potensi lapangan pekerjaan. Bupati juga berpesan agar para peserta menjaga sportivitas dan memberikan tontonan yang berkualitas, menunjukkan semangat sejati olahragawan. Tak lupa dalam momen pilkada serentak yang semakin dekat, beliau mengimbau warga untuk menjaga kedamaian dan menggunakan hak pilih dengan bijak. Acara pembukaan ini turut dihadiri sejumlah pejabat penting, tokoh masyarakat,
serta peserta dari berbagai daerah. Baik saudagar, terus dengarkan informasi terkini lainnya di IGA Radio setelah jeda berikut ini. Weton saki maru maniku itu mata kita mata pe maniku bapak nasa dusa rai yang majamang ya pak di iga na yoli matu lokang kit mapada ajak metona na jok kama pada tai masak kena ya sama kuku undangan ya mana na tua iya di ising ki undangan ngagamanya jolo pa uli yolo anu rewe roy bacau maya cina yolo iyo maga ki ro masur muki ya sangi undangan manang kayo ki na de may ki undangan ya gi pale kode na yuki kana percetakan tega ni kama kurodo kaku percetakan iga print kode gi monre ro iga print ku bungi ya ko mane pa bacau asur me burna pale lepa pi pale beting ulo me ki iga lepa burna pun iyo na de IGA Print melayani cetak undangan dengan berbagai model yang kita inginkan dan harganya bersahabat. Engkani undang atau mete puni? Magati to di. Iya, terima kasih banyak pale na. Wah, jolo. Iwanya paga pale yolo. Pateru kene tamatan tamu ro. Pak poro to napatin ro doina. Surit tedui. Tunggu apa lagi? Hubungi IGA Print di Jalan Semangka Bungi Lalabata, Kecamatan Teneteri-Lau, Kabupaten Baru, atau Studio IGA Radio. Kontak person di 0813 5509 8880. Baik saudagar, saat ini Anda masih mendengarkan IGA Kareba di IGA Radio. Baik, puluhan pejabat pemerintah Kabupaten Baru gagal tembus 3 besar seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama. Dari 30 pejabat pemerintah Kabupaten Baru yang dinyatakan lolos mengikuti uji kompetensi dan potensi dalam seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama, ternyata ada 21 pejabat diantaranya gagal tembus 3 besar dalam tes ini. Kini tersisa 9 pejabat yang dinyatakan masuk 3 besar dari 4 jabatan eselon 2B yang diperebutkan. Dari 9 pejabat itu ada 3 nama yang lolos 3 besar pada 2 jabatan eselon 2B yang diikuti. Para pejabat pemerintah Kabupaten Baru yang lolos 3 besar pada 2 jabatan eselon 2B yakni Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Baru Andi Ika Syamsu Alam masuk 3 besar untuk formasi jabatan asisten administrasi umum dan staf ahli administrasi pembangunan dan ekonomi. Kemudian pelaksana tugas Kasatpol PP Adi Fatria Mansur masuk 3 besar untuk jabatan eselon 2B di formasi staf ahli bidang pembangunan dan ekonomi serta jabatan Kasatpol PP pemadam kebakaran dan penyelamatan. Lalu Camat Teneteri-Lau Akmaluddin lolos 3 besar untuk jabatan eselon 2B pada posisi Kadis Dukcapil dan Kasatpol PP pemadam kebakaran dan penyelamatan. Penentuan 3 besar dari 9 pejabat yang ikut selter atau seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama ini telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi Dr. Andi Taufik dan pengumuman tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Hasil seleksi terbuka yang menghasilkan 3 besar ini sudah diserahkan ke Bupati Baru untuk menentukan siapa yang menjadi pilihan Bupati, karena Bupati sebagai pemegang hak prerogatif untuk menetapkan siapa yang layak memangku 4 jabatan eselon 2B ini. Ya baik saudagar, kita ke berita yang kedua, masih dikutip dari minasannews.com. Ya, 3 camat lolos 3 besar selter atau seleksi terbuka calon pejabat eselon 2B. Pihak panitia seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama pada Rabu 30 Oktober 2024 sudah mengumumkan hasil seleksi terbuka tersebut. Dari 9 pejabat pemerintah Kabupaten Baru yang dinyatakan lolos 3 besar dari hasil uji potensi dan kompetensi untuk 4 formasi jabatan eselon 2B. 3 diantaranya menduduki jabatan sebagai camat. Ketiga camat yang masuk 3 besar dari hasil selter itu
adalah Camat Baru Andi Hilmanida yang dinyatakan masuk 3 besar pada jabatan Eselon 2B Kadisduk Capil. Kemudian Camat Taneteri Lau Akmaluddin lolos 3 besar pada 2 formasi jabatan Eselon 2B, yakni Kasat Pol PP Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Kadisduk Capil. Sedangkan Camat Taneteri Aja Dr. Mukti dinyatakan lolos 3 untuk jabatan Asisten Administrasi Umum. Hasil seleksi terbuka ini ditandatangani oleh Dr. Andi Taufik sebagai Ketua Panitia Seleksi, dan pengumuman hasil uji potensi dan kompetensi tersebut sudah diumumkan pihak Panitia Seleksi dan hasilnya telah diserahkan ke Bupati Barro. Awalnya seleksi terbuka ini diikuti oleh 30 pejabat untuk mengisi 4 jabatan Eselon 2B dan 7 diantaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi. Kemudian tinggal 30 yang dinilai lolos mengikuti uji potensi dan kompetensi. Hingga dari hasil shelter uji potensi dan kompetensi itu ada 9 nama pejabat yang dinyatakan berhak lolos 3 besar untuk memperebutkan 4 jabatan Eselon 2B. Baik saudagar, tetaplah bersama kami untuk berita selengkapnya setelah jeda berikut ini. Katanya mau masa depannya cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar, kalau nggak benar rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari. Awalnya cuma pegang-pegangan tangan, ujung-ujungnya malah berpelaminan. Gak bahaya tak? Nekat mencoba-coba dan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat KTP, PMS menanti. Jangan kau tutup mata, kita cegah bersama. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti ikut nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat, takkan ada untungnya Jika seks sebelum menikah. Anda masih bersama kami dalam acara Iga Kareba. Ada berita yang dikutip dari minasannews.com di mana 4 calon sekda baru adu cerdas di uji potensi dan kompetensi. Ada 4 pejabat Eselon 2B di lingkup pemerintah Kabupaten Baru selama 2 hari adu cerdas dalam seleksi terbuka pengisian jabatan pejabat tinggi Pratama Eselon 2A Pemerintah Kabupaten Baru yang digelar dari tanggal 29 hingga 30 Oktober 2024 di Gedung H lantai 4 Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Proses seleksi calon pejabat Eselon 2A dilaksanakan untuk mencari calon sekda definitif yang selama ini hanya dijabat oleh pelaksana Sekda Andi Syarifuddin yang juga ikut dalam shelter tersebut. Keempat calon sekda yang bertarung di shelter ini yakni Andi Syarifuddin, saat ini menjabat 3 jabatan eselon sebagai Kadis Sosial, Pelaksana Tugas Kepala Bapelitbangda, dan sekda. Kemudian ada nama Andi Adnan Asis yang sekarang memegang jabatan Kadis Pendidikan. Kemudian Samsir, Kepala BKPSDM, merangkap sebagai pelaksana tugas Kadisduk Capil juga ikut bertarung dalam shelter calon sekda Barro. Begitu pula dengan Fadli Pawai yang sekarang memangku jabatan Kadishub. Kini keempat pejabat Eselon 2B ini tinggal menunggu pengumuman hasil 3 besar dari uji potensi dan kompetensi. Pihak panitia seleksi terbuka yang dipimpin Dr. Andi Taufik baru saja menyeleksi 4 pejabat Eselon 2B untuk posisi calon sekda Barro.
Pejabat sekda di pemerintah Kabupaten Baru masih berstatus PLH dan dari hasil shelter ini nanti akan menjadi jawaban untuk menentukan siapa yang akan ditunjuk oleh sekda baru definitif. Ya baik saudagar, terima kasih telah menyimak Iga Kareba di Iga Radio. Dan saya Ria Iga pamit undur diri. Tetaplah bersama kami untuk program menarik lainnya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.